langsung presentasi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, beliau Ibu Haja Amirah Amarwati selaku moderator. Yang kami hormati juga Bapak Ahmad Subhan selaku penguji. Yang kami hormati Bapak Mentor, Bapak Dr. Dr. SSY. Dan yang kami hormati pula beliau Coach Dr. Haji Mutadi. Baik, saya akan memaparkan rencana aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Sosialisasi Pendaftaran Kehendak Nikah melalui media sosial pada KUA Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap. Di-share dulu Mas, Anda belum Gimana Ibu? share, di-share screen, Anda belum share screen kan? Oh, belum ya Bu? Oh, maaf Bu. Kali ya. Oke, share screen. Oke, bagikan. Ya, share screen dulu. Oke, sudah muncul Bu. Ya, oke. Baik, kami ulangi nggih, Bu. Perkenalkan saya Muhammad Atauillah, saya peserta Latsar CPNS dari kelompok 3 angkatan 51 dengan judul Optimalisasi Sosialisasi Pendaftaran Kehendak Nikah melalui media sosial pada KUA Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap. Yang melatar belakangi kenapa saya mengangkat isu ini adalah di mana saat ini media sosial menjadi sarana yang berpeluang besar untuk menyebarkan informasi dengan cepat, mudah, dan transparan. Akan tetapi di KUA Patimuan menghadapi beberapa tantangan, di antaranya adalah sosialisasi yang masih dilakukan dengan cara konvensional, misalnya hanya dengan lisan ataupun tatap muka secara langsung, sehingga masyarakat lebih memilih mendaftar lewat, kalau di sini disebutnya KYIM. Akibatnya masyarakat sering kurang memahami prosedur pendaftaran nikah. Ini menyebabkan keterlambatan dokumen dan bahkan muncul persepsi yang kurang baik terhadap pelayanan. Selanjutnya kami menemukan beberapa isu-isu yang akan kami angkat, lalu kami analisis lewat analisis APKL dan USG. Dari analisis yang telah kami laksanakan, kami mengambil isu tentang optimalisasi pemanfaatan media sosial mengenai pendaftaran kehendak nikah yang belum terlaksana secara maksimal. Nah, setelah itu kami analisis lagi dengan diagram fishbone, di mana terdapat beberapa penyebab dari sisi SDM, sisi metode, dari sisi sarana, dan sisi lingkungan. Nah, setelah itu dari beberapa isu yang ada, kami merancang solusi yang mana beberapa kegiatan akan kami laksanakan. Yang pertama konsultasi dan validasi dengan mentor, yang kedua mengaktifkan akun resmi media sosial KUA Patimuan, yang ketiga menyusun kalender konten agar postingan lebih teratur, selanjutnya memberikan pelatihan pada pegawai agar lebih terampil dalam membuat konten, dan yang terakhir setelah melakukan semua tahapan itu kami melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Nah, setelah itu juga kami merancang jadwal kegiatan, di mana kegiatan ini rencananya akan berlangsung selama bulan Oktober, dimulai dari konsultasi hingga evaluasi tadi. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Atailah, mentor Anda ini belum siap ya? Belum Ibu? Masih, oh ya udah, ya, nggak apa-apa. Oke. Kita di stop dulu, di stop share. Oke. Oke, kalau begitu, mengingat mentor Anda memang belum siap, kita langsung saja ke penguji ya. Kami persilakan pada Pak Ahmad Subhan, SHI MSI, untuk Oke. bisa melakukan pendalaman lebih lanjut. Monggo, silakan. Audionya sering, Pak.
Terima kasih Ibu Dr. Amiro. Mas Ngatoilah, Iya, jenengan Bapak. sudah Mas Atoilah sudah konsultasi dengan mentor. Sudah, Bapak. Nah, oke. Sudah konsultasi ya. Coba kegiatan nomor 2, mengaktifkan media sosial resmi KUA. Tahapan kegiatan, membuat atau mengaktifkan. Kegiatannya mengaktifkan, tetapi tahapan Mengaktifkan kembali, kegiatannya Pak. kok ada membuat. Iya, Bapak. Mohon maaf. Nah, Iya, berarti terus mengaktifkan dengan kok kembali. minimalis KB ini tahapan kegiatannya kok melakukan pertemuan mentor dengan cuma satu. Ya. Iya, Bapak. Nah, jadi kalau untuk melakukan kegiatan itu saya mau tanya nih, misalnya jenengan mau ke kantor nih, mau melakukan kegiatan. Nah, sekarang ini jenengan mau ikut pelatihan ini, mengikuti pelatihan latsar. Tahapannya apa coba yang sudah dilakukan? Kelihatannya saya mempersiapkan syarat-syarat pendaftaran yang harus saya. Ya, satu mengumpulkan syarat-syarat Iya, pendaftaran. Kedua apa? tahapannya saya. Melakukan pendaftaran, Iya, yaitu mengupload iya, berkas persyaratan, iya. menerima surat penugasan, mengikuti proses pembelajaran. Nah, coba sekarang di sini kegiatannya mengaktifkan media sosial, langsung membuat mengaktifkan. Kira-kira masuk akal enggak? Kira-kira sekuensial enggak? Tahapannya tergambar apa tidak? Jadi kalau yang mengaktifkan mungkin karena itu sudah ada. Iya, Pak. Kira-kira sekuensial enggak? Oh, tiba-tiba mengaktifkan begitu saja. Tidak ngecek dulu kondisinya, kemudian tanya dulu koordinasi dengan pengelola sebelumnya gitu. Enggak. Bapak memang harus karena Nah, itu sudah ya. ada memang konsultasi sama yang dulu Iya toh, memegang. tidak Iya. ujuk-ujuk jadi ya kan dulu. Masa aktif apa tidak, koordinasi dengan pengelola sebelumnya, konsultasi dengan mentor, ya. Dan memastikan bahwa itu memang akun milik KUA resmi. Dan jadi nanti dieksplor lagi kegiatannya, Mas. Jangan hanya satu, ya, jangan hanya satu. Pasti tahapannya banyak pasti. Kemudian yang ketiga menyusun jadwal rutin, membuat kalender konten dan jadwal unggahan informasi tata cara pendaftaran nikah. Dibuat numbering itu loh tahapannya itu dibuat numbering. Sekuennya Baik. itu kelihatan. Satu, dua, tiga. Itu yang pertama diperbaiki ya untuk tahapan ya. Ada numberingnya. Tahapan pertama ada apa, kedua apa. Setidaknya cerminannya ini Mas, cerminannya ya untuk tahapan. Ada persiapan, ada pelaksanaannya. Jadi kayak POAK itu planning, organizing, actuating, controlling. Ada perencanaannya, ada aksinya, ada pengorganisasinya, ada aksinya, ada evaluasi. Kira-kira seperti itu tahapan itu. Tidak, tapi tidak harus dengan bahasa evaluasi, tidak harus dengan bahasa perencanaan, tidak harus, tetapi mencerminkan tahapan, mencerminkan proses dari tahapan yang paling rendah sampai tahapan terakhir, dari tahapan awal sampai tahap nanti diperbaiki ya. Saya sarankan tidak hanya Baik, satu. baik, Bapak. Terima kasih Kemudian atas outputnya masukannya. disesuaikan dengan tahap. Kemudian keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ini, jenengan menulis akuntabel. Bagaimana cara mengimplementasikan akuntabel di kegiatan satu? Bagaimana cara mengimplementasikan akuntabel? Mas Atoila, Anda masih bisa Mas? mendengar pertanyaan Bagian penguji? bagian metrik nih, Pak. Sebentar, Bapak. Iya. Eh, digitalisasi ini sejalan dengan apa ya?
apa gambaran ke depan dari Kementerian Agama, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi di kolom ini itu adalah cerita cara Mas Ngatongila mengimplementasikan akuntabel atau kolaboratif atau adaptif. Caranya bagaimana? Jelaskan di kolom 5. Ya. Nah, sudah saya share contohnya, Mas. Tadi sudah diunduh. Sudah, Bapak. Nah, termasuk nanti untuk kolom kontribusi terhadap pencapaian visi misi kolom 5 dan 6 diperbaiki ya. Iya, Bapak. Siap. Ini kan tidak dicetak. Jadi insya Allah tidak memberatkan, tidak menghabiskan biaya cetak. Kan berupa PDF toh, tinggal menambah saja, disesuaikan ya supaya selaras dengan panduan. Ya. Baik, itu masukan saya dan mohon diperbaiki ya. Karena penjenengan ini belum mencerminkan tahapannya belum tahapan kegiatannya belum terlihat, kemudian terutama tahapan kegiatannya ya belum terlihat, kemudian di kolom 5 juga belum terlihat berkaitan dengan agenda 2 bulan. Itu ya diperbaiki ya. Terima kasih Baik. Ibu Dr. Amiro. Terima kasih Iya, Pak Darto selaku mentor. iya, baik Pak Subhan. Terima kasih Mas Atoila. Anda harus revisi dulu ya sebelum nanti Baik, Ibu. melaksanakan organisasinya. Tapi sebelum itu, terima kasih Darto sudah bergabung nih. Monggo Pak, silakan Iya, saja sudah. memberikan Ya, informasi. ya. Iya, monggo. Langsung saja, selamat siang untuk semuanya, penguji dan moderator. Semoga selalu sehat, lahir batin. Dan sahabat saya Muhammad Ngatoilah ya, apa yang telah disampaikan oleh penguji semoga diperbaiki akan kedepannya melayani masyarakat dengan lebih baik. Dan saya sebagai kepala KUA, sebagai mentornya dari sahabat saya Muhammad Ngatoilah, mengapresiasi dan sangat mendukung apa yang Mas Ngatoila itu direncanakan melalui medsos pendaftaran nikah. Karena selama ini memang di KUA kami tempat bekerja itu masih kecil, berapa persen yang bersangkutan itu mendaftar secara sendiri. Dan itu kebanyakan itu diserahkan kepada perangkat desa yang menurut mereka itu dipercaya. Dan ini ada perubahan gebrakan baru oleh sahabat saya Mas Muhammad Ngatoilah sebagai penghulu pertama di KUA Patiman ini, akan melalui medsos media yang di nantinya pendaftaran itu supaya masyarakat lebih lebih simpel tahu melalui medsos itu fungsinya. Dan saya sangat mendukung apa yang direncanakan oleh sahabat saya Muhammad Ngatoilah. Begitu Ibu Amirah, apa penguji Bapak Ahmad Subhan. Baik, terima kasih Pak Darto. Terima kasih juga Pak Ahmad Subhan, SHI-MSI yang sudah Sama-sama Ibu, terima bersama kasih. adik-adik ya, adik-adik semuanya dengan seminar Mas Ato, maka berakhir pula kegiatan seminar rancangan aktualisasi dari angkatan 51 kelompok 3 ya. Untuk itu mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Terima alamin. kasih. Bisa melanjutkan aktivitas masing-masing dan kami selaku moderator mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Terima Subhan, kasih. tentu Terima kasih. Amirah. Terima Iya, kasih. sama-sama.